Sahabat muslim, i'tikaf memang erat kaitannya dengan Lailatul Qadar. Biasanya seseorang akan beritikaf agar dapat meraih malam Lailatul Qadar. Hal ini pun menjadi kebiasaan pada masyarakat kita. Padahal, i'tikaf bukanlah syarat mutlak bagi seseorang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bisa menghampiri siapa saja, pada siapapun yang malam itu menghidupkan malamnya dengan melaksanakan ibadah, baik di rumah maupun di masjid. Tentu saja, ini juga merupakan bagian dari rahmat Allah bagi orang-orang yang berhalangan untuk beritikaf, seperti orang yang diharuskan bekerja pada malam hari atau seseorang yang memiliki keterbatasan untuk mendatangi masjid. Namun kendati demikian, i'tikaf juga merupakan salah satu cara di antara banyak cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan hadis berikut dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beritikaf setelah kepergian beliau. Selain beritikaf, malam Lailatul Qadar pun bisa didapatkan dengan amalan lainnya. Dikutip dari rumahsya.com, adapun cara tersebut diantaranya. Yang pertama, dengan memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, memperbanyak doa. Adapun doa untuk menyambut malam Lailatul Qadar ialah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ketiga, memperbanyak tilawah Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak zikir. Sahabat muslim, bagi Anda yang berniat berburu malam Lailatul Qadar, Anda bisa mempersiapkan diri Anda untuk mengamalkan amalan tadi, tepatnya pada tanggal ganjil di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, atau 29 Ramadan. Hal tersebut sesuai hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan." Sedangkan untuk ciri-ciri sekaligus menjadi tanda-tanda Lailatul Qadar diantaranya, yang pertama, udara dan suasana pagi yang tenang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Yang kedua, cahaya mentari redup. Ada juga hadis Nabi yang menginformasikan ciri Lailatul Qadar lainnya. Bila ada cahaya mentari lemah, tak bersinar kuat keesokan harinya. Dasarnya dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah bersabda, keesokan hari malam Qadar, matahari terbit hingga tinggi, tanpa sinar bak nampan. Yang ketiga, bulan separuh bulatan. Ada juga yang berkata bahwa malam itu bulan nampak separuh bulatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berdiskusi tentang Lailatul Qadar di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, siapakah dari kalian yang masih ingat tatkala bulan muncul yang berukuran separuh nampan? Sahabat muslim, itulah ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Lalu mengapa malam Lailatul Qadar ini sangat penting? Malam Lailatul Qadar dianggap bagai malam 1000 bulan, yang artinya jika seseorang beribadah tepat pada malam Lailatul Qadar, maka dianggap beribadah selama 80 tahun. Masya Allah. Selain itu, di malam Lailatul Qadar, para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi dan membantu umatnya yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar. Tentu saja hal tersebut momen yang tepat untuk berdoa, karena para malaikat Allah pasti mengaminkan segala hajat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, jamaah sekalian, menyambut malam Lailatul Qadar. Ini malam yang sangat dinantikan oleh semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Yaitu sudah dicantumkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam Al-Qadar Allah menjelaskan apa itu Lailatul Qadar atau apa itu yang dimaksud dengan malam qadar. Ketika dikatakan yang pertama Lailatul Qadar atau malam qadar adalah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini bisa digambarkan ya, 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Kurang lebih, artinya kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, seolah-olah kita beribadah lebih daripada 83 tahun secara terus-menerus. Ini subhanallah, oleh karenanya pantas dan layak kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk bisa mengejar yang namanya Lailatul Qadar atau malam qadar. Baginda kita Rasulullah SAW memberi tuntunan bahwasannya yang namanya Lailatul Qadar adalah malam di 10 terakhir. Dan baginda kita Rasulullah SAW juga lebih menjelaskan lagi, Lailatul Qadar besar kemungkinannya terjadi pada malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Yang insya Allah kalau kita hidupkan malam-malam tersebut, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang ketika kita mendapatkannya salamun hiya hatta matla'il fajr, yang dimana malam itu adalah malam penuh dengan kedamaian, malam penuh dengan ketentraman, yang ketika pagi hari seolah-olah malaikat Jibril akan meletakkan sayapnya, kepak-kepak sayapnya di dada kita, dan sehingga malaikat Jibril mengatakan, selamat, engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar atau malam qadar, yang insya Allah seolah-olah kita beribadah lebih daripada 83 tahun. Mudah-mudahan kita semua mengejar yang namanya Lailatul Qadar agar kelak hidup kita mendapatkan banyak keberuntungan dunia sampai ke negeri akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.